Tadi secara usia memang ya Ibu Megawati itu lebih muda dibandingkan tadi Presiden Donald Trump dan juga Joe Biden ataupun mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad ya. Mahathir Muhammad ketika tahun 2019 ya, 2019-2020 itu menjadi Perdana Menteri Malaysia itu usianya sudah 92 tahun. Wah, itu cukup tua ya. Ada juga Ratu Elizabeth ya yang ketika meninggal menjadi ratu usianya sudah 95 tahun. Kemudian ada juga Presiden Zimbabwe Robert Mugabe yang berkuasa sudah 30 tahun lebih, itu usianya juga 90 tahun. Kemudian Joe Biden ya yang sekarang nanti di 2024 kalau dia maju lagi umurnya 82 tahun, dan juga Donald Trump kalau 2024 itu dia menangkan konvensi ya, konvensi Partai Republik sebagai calon presiden Amerika Serikat, itu usianya 78 tahun. Sama-sama tua ya. Sedangkan Megawati di 2024 itu kalau nggak salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya dan Bung Herudin ya, dari negeri Anta Beranta ya, yang konon jauh di atas sana gunung dan saya jauh di pinggir pantai. Ya, baik, kali ini kita masih seputar copras capres ya. Copras capres itu ya eh, tiap per 5 tahun sekali ya. Tapi rakyat juga nggak peduli siapa yang jadi jargonnya ya. Walaupun ada beberapa tragedi, beberapa masalah, beberapa problematika gitu ya, ternyata rakyat juga sudah mulai lupa ya, dan tetap menjalani apa yang diusung oleh kaum kaum demokrasi ya, yang dibaliknya mungkin ada oligarki yang mengatur itu semua ya. Nah ini kita dapat berita yang cukup lumayan unik ya. Jadi ini dari Detik News. Bung Udin jangan ketawa dulu, nanti hilang dari momennya gitu ya ketika baca berita ya. Nah, baik, muncul ide dari detiknews.com ya. Detikcom ya, muncul ide Megawati Capres 2024. Ketua PDIP bilang masuk akal ya. Kalau dia sih masuk akal ya. Kalau kita ya juga ya masuk akal juga, jangan bilang yang lain, nggak boleh gitu ya. Baik, kita coba bacain aja ini. Waduh, hilang. Baik, menjelang Pilpres 2024 muncul ide agar Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri maju kembali sebagai calon presiden. Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga menyebut ide itu masuk akal sebab hak konstitusi Megawati masih dapat diakomodir. Keren kan? Usulan agar Megawati maju lagi dalam kontestasi politik itu disampaikan oleh co-founder Tata Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka. Acara itu turut dihadiri Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri ya, atau Gus Coy ya. Gus Coy, Wakil Sekjen P3 Idi Muzayyad, Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno ya. Budi awalnya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani ya, GP dan PM ya, sebagai capres bisa membedah internal PDIP. Menurutnya ancaman keterbelahan itu tak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres ya. Jadi kalau Mega yang maju nggak ada tuh bentrok di dalam P3 yang kemarin ada beritanya ya. Nah, ini lanjut lagi, ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya, itu bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan ya. Kenapa nggak didorong Bu Mega ya? Bu Mega secara umur, secara konstitusi masih memungkinkan. Jadi ketika Bu Mega menjadi opsi, maka keterbelahan ini pasti nggak ada ya. Betul, betul semua. Banteng tegak lurus, kata Budi dalam acara diskusi politik ya. Ini ada iklan-iklan yang nggak jelas. Baik, Bung Udin, gimana itu Bung Udin?
ternyata ada usulan seperti itu ya. Kita tak disangka dan tak diduga-duga, tapi mungkin bisa terjadi ya, karena menyangkut keterbelahan dalam posisi partai PDIP ini ya mungkin cukup signifikan ya dilihat publik ya. Nah, ini menurut Bung Udin gimana Bung nih, secara umur, secara hak konstitusi, udah kata Eriko So terduga tadi memungkinkan gitu. Nah, gimana Bung Udin perspektifnya? Iya, ya ini kan juga namanya usul ya. Ya usul boleh-boleh aja. Ya namanya juga katanya negara demokrasi. Ya siapapun boleh usul. Orang yang usul Jokowi Prabowo juga banyak ya, seperti siapa namanya? Aduh, itu yang selalu Effendi Khairi. Siapa namanya itu? Aduh. Lupa tuh namanya tuh ya. Yang Ya, orang nanti kita browsing. orang itu ya, orang lembaga survei, lupa namanya itu, yang selalu mengusulkan Jokowi dan Prabowo di 2024. Satunya Effendi Ghazali, siapa tuh ya? Yang sering sama Effendi Ghazali, lupa itu, yang orangnya berewokan itu. Ya, jadi ini kan usulan dari co-founder Total Politik ya, Adi Putro, yang ketika diskusi politik ya, bersama Nasdem, PDIP dan juga beberapa partai lain tentang Pilpres ya, pertama ya yang disorot itu pemilu 2024, terutama Pilpres ya, di mana PDIP itu bisa terbelah ya, karena sebagian kadernya itu saat ini tadi ya, ada sebagian kader yang mendukung Ganjar Pranowo ya, Gubernur Jawa Tengah sebagai capres, sedangkan yang lain terutama elit PDIP menginginkan ya ketua DPP PDIP yang juga putri dari Megawati Soekarno Putri yang juga ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai capres 2024. Inilah yang membuat ya tadi PDIP terbelah. Kemudian ada usulan ya dari si Adi Putro ini, kenapa tidak Megawati Soekarno Putri saja yang dicalonkan sebagai capres ya? Toh secara usia masih 76-an ya, 76, 72 atau berapa ya. Kemudian bentar. Anda pindah posisi dulu ya. Ada gangguan juga ya. Ternyata ya sekitar gunung juga ada gangguan ya, nggak cuma pantai doang ya, ada gangguan gitu, ada yang minta susu, minta kopi, minta teh gitu. Orang kita lagi bikin konten minta macem-macem. Ada yang minta gepokan juga gitu. Pusing juga ya. Oh iya, ada tamu ya, ada tamu. Kalau di dalam perspektif kita, itu ya itu namanya bukan gangguan ya, namanya pengusiran secara paksa. Nah, karena ya di dunia ini kalau kita nggak diusir, kalau kita tidak tersingkir secara legowo, pasti secara paksa gitu ya. Tersingkir maksudnya ya, mati gitu ya. Udah tak bernyawa lagi ya, dengan cara santai atau dengan cara ya mungkin ya dicabut paksa ya sama malaikat gitu ya. Ya tinggal tergantung aja gimana selama hidup di dunia ini. Mikirin harta doang kali lo. Baik Bung Udin, gimana lanjut Bung Udin? Ya jadi tadi secara usia memang ya Ibu Megawati itu lebih muda dibandingkan tadi Presiden Donald Trump dan juga Joe Biden ataupun mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ya. Mahathir Mohamad ketika tahun 2019 ya, 2019-2020 itu menjadi Perdana Menteri Malaysia itu usianya sudah 92 tahun. Wah, itu cukup tua ya. Ada juga Ratu Elizabeth ya, yang ketika meninggal menjadi ratu usianya sudah 95 tahun. Kemudian ada juga Presiden Zimbabwe Robert Mugabe yang berkuasa sudah 30 tahun lebih, itu usianya juga 90 tahun. Kemudian Joe Biden ya, yang sekarang nanti di 2024 kalau dia maju lagi umurnya 82 tahun, dan juga Donald Trump kalau 2024 itu dia menangkan konvensi ya, konvensi Partai Republik sebagai calon presiden Amerika Serikat, itu usianya 78 tahun. Sama-sama tua ya. Sedangkan Megawati di 2024 itu kalau nggak salah usianya 76, 77 lah ya. Masih di bawah 80 tahun ya. Jadi sebenarnya siapapun yang mau jadi presiden memang usia itu dibatasi ya, asalkan dia lolos nanti tes kesehatan. Yang Kiai Haji Ma'ruf Amin aja lolos tes kesehatan kok ya. Usianya ketika menjadi
wapres itu juga 74 atau 75 tahun ya. Jadi boleh-boleh saja ya secara ide, dan juga secara konstitusi memang Megawati masih punya hak ya, di mana dia baru tahun 2001 ya sampai 2002 ya, 2021 sampai 2004 kan ya. Jadi tidak selesai hanya 1 kali masa jabatannya, dan itu pun baru aturan di tahun 2004. Artinya dia sebenarnya masih punya 2 kali ya kesempatan jika terpilih menjadi presiden itu. Jadi masih secara konstitusi masih boleh gitu. Tinggal nanti secara kesehatan ya, secara kesehatan dia lolos nggak ya. Kalau masalah elektabilitas dan lain sebagainya, ya, elektabilitas kemudian dan lain sebagainya, keterpilihan ya itu kan masalah lain ya. Karena yang punya tiket ya untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu parpol bagaimanapun juga ya. Elektabilitas tinggi misalkan Ganjar Pranowo tapi tidak didukung oleh partai manapun, nggak bisa dia maju sebagai capres ya, karena nggak bisa calon independen. Berbeda dengan bupati atau wali kota, itu ada yang namanya bahkan gubernur ya, calon independen ya. Calon independen maksudnya tidak lewat jalur partai tapi lewat dukungan ya, dengan mengumpulkan dukungan berapa juta ya kalau calon gubernur, dan berapa ratus ribu kalau calon bupati atau wali kota, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ya, usul itu masih masuk akal. Benar kata Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga ya, memang masih secara konstitusi itu masih boleh gitu. Jadi ya silakan saja ya jika kemudian tiba-tiba PDIP mencalonkan Megawati sebagai capresnya. Toh PDIP tanpa berkoalisi dengan partai manapun, dia bisa mengusung capres dan cawapresnya tersendiri ya, karena presidential threshold-nya itu 20% ya. Sedangkan ya suara nasional PDIP di tahun 2019 ya, di DPR itu 20% ya, sudah cukup ya, sudah cukup tanpa berkoalisi dengan partai manapun. Berbeda dengan Nasdem, Gerindra, PKB dan sebagainya, itu harus berkoalisi ya. Kalau tidak berkoalisi dia tidak bisa mengusung capres dan cawapresnya. Seperti itu. Oke, baik, perspektifnya cukup panjang. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam secara hak konstitusi ya sah-sah aja ya, seperti Pak Ma'ruf Amin itu ya, umurnya udah lumayan ya, jadi bisa di fit and proper test masih sanggup ya, jadi bisa maju sebagai capres ya. Baik Bung Udin, perspektifnya cukup panjang ya. Berhubung kita juga punya kegiatan Iya, lain tapi kan ya, kalau itu kan secara gimana? konstitusi ya, tapi kalau kita melihat hukum Islam ya jelas ya. Megawati sudah tertolak syarat yang pertama, yakni seorang pemimpin harus laki-laki. Udah tertolak di situ sudah itu. Yang lain sebagai muslim laki-laki yang berangkat. Jelas Megawati sudah tertolak di kata laki-laki gitu. Kalau dalam Islam ya gitu kan demokrasi. Demokrasi mah kan bebas, sebenarnya demokrasi liberal sekuler ya, yang memang agama itu ya tidak boleh masuk mengatur ya. Namanya juga sekuler. Iya, kalau soal begitu mah ya bahaya juga kan, karena kan mereka juga nggak mau lah mungkin kan pakai sistem Islam ya, karena mereka sudah nyaman sama demokrasi ya. Ntar ya narasi kayak gitu ya udah jelas nggak bakal ada itu kalau dalam sistem Islam, apalagi gitu kan. Apalagi ya ada yang beberapa yang mungkin terjebak kasus korupsi. Bisa jadi bikin malu mungkin kalau pas sistem Islam ya. Baik Bung Udin, sekian aja kita perspektif kali ini ya, sungguh luar biasa ya penjelasannya, lumayan padat. Tadi sih awalnya sih kita bikin konten gini kan nggak serius, tapi ternyata ada serius-seriusnya juga ya. Baik Bung Udin, sekian dulu dari kita berdua, Khairuddin dan orang lembur dari negeri Antah Berantah ya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi umat ya, akan sisi lain dari demokrasi ya. Ya umat tentunya harus ingat dan paham bahwasanya capres-capres ini ya dari partai ini, dari partai ini, dari partai ini pernah melakukan ini. Jadi jangan lupain dong kasus-kasusnya. Iya. Apalagi sekarang kan iya, baik. sistem proporsional terbuka Lanjut sedang lagi. digugat di MK gitu. Sistem proporsional Oh iya, terbuka. iya, Ya kan digugat itu disuruh nyoblos partai lagi ya. Kalau sekarang kan sistem proporsional terbuka itu jadi selain boleh nyoblos partainya, boleh langsung nyoblos nama calon ya anggota DPR, DPRD ya, anggota DPR-nya. Namanya dicoblos ya. Jadi proporsional terbuka itu seperti, kalau proporsional tertutup nantinya ya yang ada di kertas suara itu cuma gambar partainya saja, nanti yang coblos partainya gitu. Nanti
siapa ketika partai itu mendapatkan suara banyak berapa proporsional, nanti misalkan Gerindra ya itu mendapatkan suara sekian, nanti mengirimkan 2 wakilnya, maka yang nomor urut 1 dan 2 ya dari nomor urut DPR yang di dapil itu nanti yang terpilih dikirim itu. Jadi memang ribet ya, demokrasi itu ribet emang itu, ruwet itu jadinya itu masalah itu. Jadi kalau proporsional terbuka nanti memang elit-elit partai dan partai politik itu tidak memegang kekuasaan penuh ya di DPR ya, tidak mempunyai kendali. Tapi kalau proporsional tertutup itu elit-elit partai, kemudian juga ketua umum partai itu punya kendali ya, karena dia yang memilih siapa yang di nomor urut 1, nomor urut 2 yang bisa kemudian ketika suaranya dapat, suara partainya tinggi, kemudian bisa dikirim ke Senayan ya, ataupun ke DPRD gitu. Ya, iya, iya, iya. Tentunya juga dengan deal-deal khusus ya. Ya, iya, Baik, untuk baik, mendapatkan Mudin. nomor urut yang 1, 2 itu Satu. maharnya ya. Maharnya ke siapa ya? Ke elit partai. Maharnya. Iya, betul. Baik, Bung Udin, Hmm. sekian dulu dari kita berdua ya. Dari ujung negeri anta beranta ya. Ya juga nggak usah serius-serius amat lah. Kita kan cuma ngajak mikir doang, ya kan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.